Ada kolesterol dan apa. Kalau tidak sadana lama di lidah itu lama di lain. Itu kacang-kacangan, kacang tajam itu lama enggak tuh? Apa? Nah, tapi le sadana lama di lidah itu lama di persendian tuh. Apa persendiannya tuh? Hidup bangka-bangka ni. Jadi Bapak Ibu, selama kau le Bapak Ibu pembuluh darah, jo persendian makan-makan tu le Bapak Ibu nya tu. Enggak kan? Jo lidahnya kan? Al-Quran tu majak awak untuk bermusyawarah jo lutut, bermusyawarah jo pembuluh darah, bermusyawarah jo segala macam itu. Al-Quran mengajarkan itu. Jadi orang itu bertakwa sebanyak apa dia menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Tapi walaupun lama memakai Al-Quran, belum tentu benar kalau salah memakai ayatnya. Contoh, awak makan pola kanyang kok, tapi makanan banyak balabir, lama-lama sih banyak balabir. Tapi pola kanyang takana ayatnya. Apa ayatnya takana? Innal mubazirina. Itu takana. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang mubazir adalah saudara setan. Itu ayatnya takana. Kan Quran itu, Pak. Di samping itu takana lo perdanya. Apa perdanya? Daripada basi di dua, maka lakui itu ayat Allah apalah itu. Kemudian dilibasnya. Fatal enggak jadinya itu? Itu kan fatal. Kalau pakai ayat itu sama halnya pisau alat potong iya, gunting alat potong iya, kapak alat potong iya, gergaji alat potong iya, sinso alat potong iya. Tapi cari dulu anan kali potong. Kalau kumis yang panjang, anan kali pakai itu. Aku yang jadi sinso tapi jadi orang batangka, orang badebat selama itu cara-cara pakai penempatan ayat saja ya. Ayatnya lah betul, cuma penempatan ayat perlu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kita mencapai puasa itu, ternyata Ramadan itu ada 3 sisi, Pak. Ramadan, puasa, dan Al-Quran. Jadi Ramadan itu adalah mengakrabkan kita puasa dengan Al-Quran. Itu tiga sisi itu. Nah, untuk itu ternyata kita dengan Al-Quran itu sekarang Pak dekat tapi jauh. Umat Islam sekarang dengan Quran itu dekat tapi jauh. Akibatnya apa? Umat Islam bukan menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Kita buktikan umat Islam kini Pak menentukan atau ditentukan. Nah, ditentukan. Umat Islam sekarang mewarnai apa diwarnai? Nah, diwarnai. Oleh karenanya kita dengan umat Islam itu dekat tapi jauh. Bukti dekat apa? Nah, Quran. Itu di lemari Quran, di rumah kita Quran, di flashdisk Quran, di HP Quran, di laptop Quran. Kakek, tapi sebetulnya kita sedang jauh dengan Al-Quran. Mari kita lihat. Ada 7 tamsilan yang menghimpun saja yang mau sampaikan kini, yang disampaikan oleh almarhum Zainuddin MZ. Katanya umat Islam dengan Quran itu kini serupa Pak Lurah nerima surat dari Pak Gubernur. Serupa Pak Lurah nerima surat dari Pak Gubernur. Ada Pak Lurah? Nah, Pak Lurah nerima surat dari Pak Gubernur dan tanggung kadang hatinya, Pak. Nyecium-cium surat itu, nyobatakan di tempat yang tertinggi, diambil dengan penuh hormat, dibacanya 2 kali sehari khatam. Sudah itu ceritakan kurang banyak, barasunya dapat surat dari Pak Gubernur. Dan isi suratnya itu, Bapak, isi suratnya, Pak Lurah tolong carian sebidang tanah di Kelurahan Pak Lurah, mau bangun puskesmas di Kelurahan Pak Lurah. Isinya itu, tapi Pak Lurah sibuk membaca surat 2 kali sehari khatam. Nyecium, nyeletakkan di tempat tertinggi, menceritakan kurang banyak. 6 bulan sudah itu, basuh aja Pak Gubernur, ditanya oleh Pak Gubernur, Pak Lurah telah terima surat apa? Tuh kamu letakkan di tempat yang tertinggi. Itu bagian minyak harum. Sudah tuh aku baca 2 kali sehari khatam. Sudah tuh aku ceritakan kurang banyak. Bagus Pak Lurah. Tapi isinya kan minta tolong cari tanah. Ada dapat tanah tuh. Itu ya Ronaldo Pak. Ronaldo cari-cari Ronaldo cari. Jadi sebenarnya Nabi panjang itu menjalankan isinya atau membacanya?
menjalankan isinya, membacanya itu supaya bisa isinya dijalankan. Harus dibaca baik-baik dulu, dipelajari mana dulu titik komanya supaya jangan salah tanggap, salah mengerti gitu untuk mengajukannya itu. Nah, umat Islam sekarang dekat dengan Quran, baca, khatamnya kan, tetapi jauh dari Al-Quran itu. Suatu gambaran, Bapak Ibu, pernah nggak jadi itu ada anak gubernur meninggal di luar negara? Anak gubernur siapa itu? Bandung. Di mana meninggalnya? Di Swiss kan. Nampak sungai di Swiss itu betapa jernih, betapa bersihnya. Di situ orang tidak para Islam lah, tetapi Al-Quran itu sudah hidup di situ. Lalu coba banding sungai di Swiss, di Australia, di apa itu sungai awak di Indonesia kok mana versi itu? Versi itu. Jadi dia Al-Quran itu baru dari segi suara, dari segi tulisan, belum dari gerak lagi, suara dan tulisan. Ambil contohkan lain, kalau di Australia, di Jepang, di mana-mana itu kalau hilang tasawuf dia kendaraan, hilang dompet, hilang laptop, tinggal dia ada alat transportasi, itu dijamin ditemukan kembali, itu. Nah kalau ditampil awak, tinggal laptop, tinggal tas, dompet, dia ada kendaraan kereta api atau semacam, dijamin. Kok dijamin? Kok kan umat Islam kok sampai itu? Nah itu tandanya bagi kita sedang dekat tapi jauh dari Quran. Nah untuk itu Al-Quran itu harus dirubah seperti listrik yang tabantang itu dirubah menjadi cahaya terang, dirubah menjadi suara itu menjadi karya, dirubah menjadi gerak jadi kipas angin. Nah Al-Quran itu dari tulisan, dari suara dirubah kepada gerak. Nah gerak itu yang kurang. Dari suara kita sabata kita mendengar Al-Quran. Dari segi tulisan, dari tulisannya banyak, tapi digerak Al-Quran itu yang kurang sekarang. Itu harus mengarah ke situ. Untuk itu Bapak Ibu, ambo berikan rumus kita dengan Quran itu kalau tiba di makanan, rumusnya 4 sehat 5 sempurna. Itu rumusnya Pak. Tiba di Al-Quran, ambo beri rumus 6 sehat 7 sempurna. Apa itu? Yang pertama belajar membacanya, yang kedua belajar senantiasa membacanya, yang ketiga belajar menterjemahnya, bukan membaca terjemah tapi menterjemahnya, yang keempat belajar memahami menghayatinya, yang kelima belajar mengamalkannya, yang keenam belajar mengajarkannya, yang ketujuh belajar menghafalnya. Itu 6 sehat 7 sempurna. Coba kita cek dulu Bapak Ibu, lah belajar membaca Quran, buktinya apa? Lah bisa membacanya. Pakai bukti itu. Lai belajar senantiasa membacanya. Buktinya apa? Ada jadwal-jadwal kita baca Quran tiap hari. Ambo salaman sehari, ambo 2 halaman sehari. Ada ya dulu tuh. Belajar menterjemahnya, bukan membaca terjemah, menterjemah. Ala apa? Aduh lai, umur lah 72. Itu. Sudah itu belajar karena ini bukan bahasa awak, bahasa Arab. Bilonya kan jadi petunjuk karena tidak bahasa awak itu. Nah, sudah itu belajar memahami menghayatinya. Sudah itu belajar mengamalkannya. Sudah itu belajar mengajarkannya. Sudah itu belajar. Nah, kita cek itu tuh. Bapak Ibu, ambo membagi orang umat itu menjadi 3 bagian tentang Quran itu. Dari satu sisi, dari segi membacanya, ada yang fasih baca Quran, ada yang terbata-bata, ada yang tak pandai sama sekali. Yang fasih, yang terbata-bata, yang tak pandai sama sekali. Kira-kira di sekitar awak, RT kah, masjid kah, apa namanya, ada enggak kategori macamnya itu? Ada kategorinya itu. Yang fasih itu, yang terbata-bata, ada yang tak pandai, ada dulu. Nah, mau berbicara tentang yang tak pandai itu. Karena kita mau selamatkan dia dari tidak pandai itu menjadi pandai menjelang waktu meninggal, kita selamatkan itu. Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, mati kelaparan, dan makannya di sekitar awak, nah orang di sekitar itu tuh berdosa. Yakin? Jadi kalau ada orang meninggal kelaparan, mati tidak makan, orang di sekitarnya itu berdosa.
Nah, kalau ada orang mati tidak pandai baca Quran, orang di sekitarnya berdosa enggak? Oh. Berdosa, lebih kadang dosanya daripada tadi nih. Lebih kadang itu dosanya, orang di sekitar itu berdosa itu. Nah, memang yang akan ditanya itu nanti dua cuma. Yang pertama yang akan ditanya itu orang itu sendiri, apa pada pandai. Yang kedua ditanya adalah pemimpin. Saya tanya, nah, Bapak Ibu kan lain itu lah. Yang akan ditanya pemimpin. Cuma kita kaji pemimpin itu kalau nyo anak pemimpinnya siapa? Nah, ibu bapaknya pemimpinnya. Kalau nyo adik pemimpinnya siapa? Kakak. Kalau nyo kamanakan pemimpinnya siapa? Mama. Kalau nyo warga pemimpinnya siapa? PRT, PRW. Kakak ditanya besok ada PRT? Ada. Nah, baru orang tuh warganya tidak pandai baca Quran. Besok kan ditanya itu. Kalau nyo jamaah mas haji, masih nak kakak ditanya. Hah? Halonya. Apa ngurus kan ditanya. Aceh warga ada tidak pandai baca Quran. Itu tahap dasarnya baru itu. Kalau di kantor ya, ada pandainya baca Quran. Masih akan ditanya. Kapalonya. Surang tidak pandai baca Quran, berapa banyak yang akan ditanya nanti itu. Ayatnya memang, hadisnya memang begitu. Kulukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, salah satu di dalam itu adalah bidang Al-Quran itu. Jadi untuk itu ambil buat terobosan-terobosan supaya bisa yang tujuh macam tadi di setiap kita hidup, sehingga nanti Al-Quran itu betul-betul hidup di hati kita, di pikiran kita, di rumah kita, di masyarakat kita, di masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian tercapailah takwa itu tadi. Ukurannya sebanyak apa dia menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Ini saja Bapak Ibu yang kita bicarakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.